Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau para pemudik yang melintasi jalur selatan Jawa Tengah untuk mengantisipasi kondisi cuaca panas pada siang hari yang disertai dengan potensi hujan pada sore hingga malam hari. Ya, selain suhu yang cukup panas, paparan sinar matahari langsung juga masih berpotensi terjadi, terutama pada siang hari, sehingga para pemudik perlu mengantisipasi kondisi tersebut selama perjalanan. Di sisi lain, potensi hujan dengan intensitas sedang juga masih dapat terjadi pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah di jalur selatan Jawa Tengah. Dan untuk membahasnya sudah ada Agus Salim Nur, selaku perakirawan cuaca dari BMKG. Selamat siang. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Baik, Mas Agus, ini terkait dengan cuaca panas yang sebenarnya saya yakin Nisrina juga merasakannya ya. Di Jakarta juga cuacanya cukup panas, tapi kan kita melihat bagaimana ini ternyata fenomenanya bukan hanya terjadi di kawasan Jabodetabek, tapi juga terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat ini, Mas Agus? Apakah saat ini Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau, dan apakah musim kemaraunya ini sebenarnya secara suhu masih sama dengan kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, atau ada terjadi anomali pada tahun ini, Mas? Baik, terima kasih Mas. Memang secara umum ya pada bulan Maret ini, terutama beberapa hari terakhir, BMKG mencatat bahwa kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa ini terasa cukup terik dan juga suhu tinggi. Kalau kita catat tuh sekitar 35 sampai 37 derajat Celcius yang tersebar seperti di Surabaya, Tasikmalaya, Tangerang Selatan dan juga Palangkaraya. Jadi secara umum memang secara meteorologis kondisi itu disebabkan oleh gerak semu dari matahari yang saat ini posisinya berada di Khatulistiwa, dan juga posisi Indonesia kan berada di wilayah Khatulistiwa, dan juga tutupan awan yang saat ini cukup minim ya untuk wilayah Jabodetabek terutama, dan juga kecepatan angin yang relatif lemah, sehingga pemanasan yang terjadi itu cukup optimal untuk wilayah permukaan. Dan juga kita juga tidak lupa bahwa di wilayah perkotaan dengan banyaknya gedung dan juga jalan-jalan teraspal itu juga akan meningkatkan suhu di wilayah tersebut. Namun demikian, walaupun terasa panas pada siang hari, potensi hujan lokal dan juga siang hari hingga sore hari masih dapat terjadi. Hal itu disebabkan oleh adanya proses konveksi yang dipicu oleh pemanasan permukaan. Dan juga saat ini memang secara umum wilayah Indonesia masih berada dalam fase transisi ya menuju ke musim kemarau, sehingga potensi pembentukan awan hujan juga masih dapat terjadi di beberapa wilayah walaupun tidak merata. Demikian, Mas. Baik, ya Pak Agus, tadi seperti yang disampaikan bahwasannya jika siang hari ini cenderung cuacanya cukup panas ya, dengan suhu antara 35 hingga 37 derajat Celcius, sementara di sore harinya ini ada potensi terjadinya hujan lokal, sehingga ini yang cukup membuat kondisi tubuh yang menyebabkan kurang prima. Betul. Dan juga menyebabkan sakit karena adanya perubahan suhu dan juga cuaca yang cukup signifikan dalam jangka waktu yang sebentar begitu ya. Lantas apa kemudian yang harus diwaspadai oleh pemudik saat cuaca panas seperti saat ini, Pak Agus? Baik, Mbak. Memang masyarakat terus sangat menjaga kesehatan ya, terutama pada saat periode mudik, aktivitas di luar. Jadi kalau bisa menghindari paparan sinar matahari secara langsung, kemudian menggunakan peralatan pelindung seperti topi atau payung, dan juga menggunakan pakaian-pakaian yang cocok untuk suhu tinggi. Dan juga selain itu juga masyarakat harus aktif untuk melakukan update cuaca dari BMKG, karena mengingat pada saat ini memang masa peralihan menuju ke musim kemarau, sehingga kondisi cuaca dapat berubah secara cepat, dan potensi hujan dengan petir dan kilat dan juga angin kencang juga dapat terjadi pada siang hingga sore hari, Mbak. Demikian. Baik, Pak Agus, kalau kita tarik mundur lagi ya, tadi terkait dengan pembahasan terkait dengan cuaca ekstrim. Pak, ini kan sebenarnya banyak masyarakat yang berlalu lalang pada musim mudik ini, bukan hanya di Jabodetabek pastinya, tapi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan ke daerah-daerah lain juga, Sumatera, Bali, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada nggak sih daerah-daerah yang mungkin menurut BMKG ini akan terpapar cuaca ekstrim? Titik-titik tertentu mana saja yang mungkin bisa diantisipasi oleh para calon pemudik nih, Pak Agus? Baik, Mas, untuk beberapa hari ke depan, untuk potensi hujan lebat masih dapat terjadi, Mas, terutama di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga di wilayah Jawa Timur.
Demikian Mas. Dan juga mungkin ditambah ya dengan Nusa Tenggara Timur juga ada potensi hujan lebat di daerah tersebut. Baik. Kalau cuaca panasnya, Mas? Cuaca panas secara umum memang Indonesia masih berpotensi cuaca panas ya masih dalam beberapa hari ke depan, terutama periode mudik itu bisa tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan juga beberapa wilayah di Papua. Demikian. Baik, dengan adanya cuaca yang saat ini terjadi di Indonesia, menurut Anda apakah ini masih cukup aman bagi para pemudik, baik itu yang menggunakan jalur darat, untuk terus melanjutkan perjalanan, ataupun juga bagi mereka yang menempuh perjalanan mudik menggunakan kapal begitu? Ini masih dalam relatif amankah, Pak Agus? Serta juga apa saja kemudian yang harus disiapkan oleh pemudik, terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor nih saat di perjalanan? Baik, terutama yang aktivitas di luar ya Mbak ya, seperti dengan kendaraan bermotor atau roda dua itu kan lebih terpapar sinar matahari, jadi harus mempersiapkan dengan baik, apalagi saat ini juga masih dalam kondisi puasa. Jadi yang utama adalah tentunya kondisi fisik harus dipersiapkan dengan baik apabila akan melakukan mudik, terutama dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun kendaraan yang lain, dan juga untuk persiapan perbekalan dan lain sebagainya, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Agus Salim Nur selaku Prakirawan Cuaca BMKG. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat Mas Agus. Terima kasih. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh